Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, kembali kita bertemu untuk salah satu yang utama, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah setiap kajian, setiap khutbah, setiap ceramah kecuali sepantasnya dimulai dengan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya setiap apa yang kita nikmati, baik itu dari kesehatan, baik itu dari kemampuan beribadah, baik itu hidayatut taufik, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah sepantasnya lah kita mensyukurinya. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, hari ini kita masuk ke dalam bab yang baru, bab minasyirki iradatul insani bi'amalihid dunya. Bab termasuk kesyirikan seorang manusia mengerjakan amal soleh untuk mendapatkan dunia. Sekali lagi, judul babnya adalah termasuk kesyirikan seseorang manusia beramal soleh, beramal akhirat untuk mendapatkan dunia. Bab ini sangat erat kaitannya dengan bab sebelumnya, yaitu bab riya. Kenapa? Karena riya juga seseorang beramal soleh untuk mendapatkan dunia. Pujian itu dunia atau bukan? Rawi badau, dunia atau bukan? Dunia. Diakui sama orang, dunia. Maka bab riya, bab 36 dan bab ke-37 ini mirip-mirip. Akan tetapi fokus di bab ke-37 adalah seseorang mengharapkan dunia yang selain pujian. Berarti kalau misalnya dia beramal soleh kemudian mengharapkan pujian, itu masuk ke dalam riya bab sebelumnya. Nah sekarang kalau seseorang beramal soleh untuk mendapatkan tiga ta? Ada yang tahu? Harta, tahta. Nah, itu dunia bukan? Dunia. Nah, kalau misalnya pembahasannya dunia yang diharapkan itu selain pujian, selain sanjungan orang lain, maka bab itu yang kita bahas, bab ke-37. Jadi, mengharapkan dunia itu terbagi menjadi dua secara umum. Seorang beramal akhirat, beramal soleh, mengerjakan ibadah, mengharapkan dunia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia mengharapkan pujian. Itu yang sudah kita bahas kemarin, dua pekan yang lalu, yaitu tentang riya. Dan yang kedua, dia mengharapkan dunia yang selain pujian, entah uang, jabatan, jodoh, wanita dan semisalnya. Lalu apa yang membedakan antara yang pertama dan yang kedua?
Apa yang membedakan seorang beramal soleh untuk dipuji, lalu seorang beramal soleh untuk dapat dunia selain dipuji? Dijelaskan oleh para ulama, bedanya adalah dari segi waktu dan durasi. Bedanya adalah dari segi waktu dan durasi. Kalau riya itu terkadang waktunya singkat dan durasinya lebih pendek. Misal seseorang riya dalam solat, maka dia disusupi penyakit riya ne'e baroi ketika dia sedang solat. Ngori sembea cumpura atau tirawara dom edan cumpur. Ini namanya riya. Jadi riya itu lebih sedikit. Itu pun diancam dengan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istilah asyirkul khafi atau asyirkul asghar. Itu saja, yang sebentar itu saja bisa terjatuh ke dalam syirik kecil. Nah, model yang kedua yaitu beramal soleh, beribadah untuk mengharapkan dunia selain pujian. Maka ini waktunya bisa jauh lebih panjang, bahkan bisa seumur hidup. Makanya dijelaskan oleh para ulama, ini jauh lebih berbahaya dari riya ketika seseorang tidak faham masalah ini. Karena riya mungkin waktunya berlangsung ketika dia sedang melaksanakan ibadah, bunga bersembea mai riya, akhirnya salatnya gugur. Akan tetapi orang yang mencari dunia dengan amal ibadah, amal soleh, itu terkadang dia luangkan sebagian besar waktunya, dia berikan sebagian besar dari umurnya, bahkan ada yang seumur hidup mati-matian cari dunia dengan amal soleh. Nanti kita jelaskan contoh-contohnya. Lalu dalam perkara ini kita sedang berbicara dalam konteks amal soleh, ibadah, sambea, ngaji, puasa, dan lain-lain. Kita tidak sedang bahas amal dunia. Apa contoh amal dunia? Contoh amal dunia misalnya kita kerja di kantor kita, lalu kita mengharapkan naik jabatan. Ini artinya amal dunia untuk mengharapkan dunia, dan ini tidak mengapa, diperbolehkan. Seseorang berusaha disiplin di kantornya agar dipuji bosnya, agar naik jabatan dan semisalnya, ini beramal dengan amalan dunia untuk mendapatkan dunia, dan ini boleh, tidak tercela. Yang fokus kita adalah seseorang beramal soleh, melakukan ibadah untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas dunia. Kemudian yang perlu diperhatikan, meskipun tidak tercela seseorang beramal dunia untuk mendapatkan dunia, dia tetap tidak boleh terjatuh ke dalam penyakit ujub dan kiber, sombong. Jangan sampai karena dia merasa dia lebih unggul dari karyawan lain, dia merasa sering dipuji oleh bosnya, akhirnya dia merendahkan orang lain. Akhirnya dia ujub, takjub dengan dirinya sendiri, hebat pala nahwa, dodon seninu dengau nahwa. Itu namanya ujub. Jangan sampai terjatuh ke dalam hal tersebut, karena itu maksiat lagi. Kemudian pembahasan ini erat kaitannya dengan pembahasan menggandakan niat, mencampurkan niat. Jadi sebuah kerawi dua buah niat. Contoh dalam perkara ini, yang pertama, hukum dalam menggandakan niat. Ini terbagi dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, kalau dia menggandakan niat dalam amalan-amalan, niat ikhlasnya dicampur dengan niat amalan yang lain. Jadi ada dua niat ibadah dalam satu pekerjaan atau dalam satu amalan yang dilakukan. Para ulama sering memberi contoh yang boleh digandakan niat ini, khususnya dalam ibadah-ibadah yang hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Puasa,
Pas ketemu puasa Senin Kamis, kemudian ketemu puasa Ayyamul Bid, maka dia boleh menggandakan niat di situ. Karena dua amalan itu adalah dua amalan sunnah yang dikerjakan dalam satu waktu yang bersamaan. Kemudian contoh lagi, salat sunnah wudu misalnya. Setelah berwudu disyariatkan salat sunnah, kemudian digabungkan dengan salat sunnah qobliyah subuh misalnya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Maka dia mengerjakan 2 rakaat, niatnya double. Niatnya salat sunnah setelah wudu, kemudian niatnya salat sunnah qobliyah subuh. Contoh lain adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat, lalu melihat ada sahabat yang datang terlambat, patirahkan sembaya berjamaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu." Apakah ada yang mau bersedekah kepada teman kalian ini? Hendaklah dia solat berjamaah dengan dia. Nah, artinya dia sudah melakukan solat berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ikut solat lagi bersama temannya tersebut yang telat hadir. Nah, ini dihukumi sebagai solat sunnahnya. Namun dia menggabungkan niat sebagai sedekah kepada saudaranya. Kenapa sedekah? Karena temannya itu bisa dapat keutamaan solat berjamaah meskipun dia telat. Jadi ini menggabungkan niat dalam satu amalan. Contoh lain, seorang imam solat, kemudian dia mendengar langkah kaki makmum dalam posisi sedang ruku', maka dia berusaha memperlama ruku'nya, diniatkan agar makmumnya tidak telat 1 rakaat. Diniatkan agar makmumnya dapat rakaat 1 bareng dia. Maka dia menggabungkan niat ikhlas solatnya dengan niat sedekahnya. Ini contoh menggabungkan 2 niat dalam satu amalan. Model yang kedua yaitu mencampurkan niat akhirat dengan niat dunia. Kalau peribahasanya apa? Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Luar biasa, kecil sekali pulaunya. Jadi ya model yang kedua yaitu mencampurkan niat ikhlas, mengharapkan ridho, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan dicampurkan dengan niat dunia. Ini juga ditafsil dalam beberapa poin. Poin yang pertama, ketika dia niat beramal akhirat, kemudian dia mencampur adukan dengan riya. Ini sudah kita bahas perinciannya pada pertemuan yang lalu. Kalau riyanya dari awal sampai selesai ibadah dia tidak berusaha untuk menghilangkan niat ingin dipuji itu, maka ibadahnya gugur, justru dia mendapat dosa besar dan termasuk asyirkul asghar, syirik kecil. Kalau misalnya riya itu datang di tengah-tengah ibadah sedang berlangsung dan dia berusaha menghilangkan niat ingin dipuji itu, kemudian dia luruskan kembali niatnya, maka dia tetap mendapatkan pahala namun berkurang keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yaitu niat amal akhirat, niat beribadah tercampur dengan niat dunia selain riya. Ini fokus bab kita. Contoh apa? Niat dunia selain niat akhirat. Ibadah biar sehat. Laku tahu hengge. Sehat, kesehatan itu dunia enggak? Dunia atau akhirat? Dunia. Niat agar naik jabatan, banyak-banyak sholat, banyak-banyak bersedekah agar naik jabatan. Itu juga niat
dunia. Nah, ini ditafsir lagi oleh para ulama, diperinci lagi, tidak semua dipukul rata. Kondisi yang pertama, ketika seseorang beramal akhirat, beramal soleh, beribadah, murni niatnya untuk dunia, dari awal sampai akhir niatnya untuk dunia. Tiwara sama sekali niat di neraka pahala, niat di ridho Allah Subhanahu wa taala, tiwara. Ini kondisi yang pertama. Dan para ulama menjelaskan kondisi ini sangat sedikit dari kaum muslimin, karena memang kebanyakan kondisi ini ada pada orang-orang kafir. Hukum asalnya kondisi ini kebanyakan ada pada orang-orang kafir, yaitu niat beribadah murni dirakakai dunia dari nol sampai akhir. Contoh biar gampang, biar nggak bingung. Seorang menuntut ilmu agama, dari awal dia mau mulai belajar agama sampai dia lulus tahapan-tahapan belajarnya, itu dia niatkan untuk mendapat gaji yang luar biasa. Tidak ada sama sekali niat untuk mendapat pahala, tidak ada sama sekali niat untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama ini gugur. Jadi amalannya gugur, sebagaimana dalil pertama di bab ini, yaitu dalam surah Hud ayat 15 dan ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami limpahkan apa yang dia harapkan dan dia tidak rugi sama sekali. Artinya setiap keinginan dunia yang dia harapkan dia dapat. Mau gaji dapat, mau jabatan dapat, mau jodoh, mau wanita dapat. Apa yang dia harapkan itu semua dia dapatkan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapat bagian sama sekali di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u, kemudian amalan mereka semuanya batal. Ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan gugur semua amal ibadah mereka. Jadi enggak dapat pahala, tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, justru dibalas dengan api neraka di akhirat kelak. Ini kondisi yang pertama. Jadi seseorang beramal akhirat, beribadah, beramal soleh, niatnya murni 100% untuk dunia. Kondisi yang berikutnya, seseorang beramal soleh, beribadah, niatnya tercampur dengan niat dunia. Terkadang di satu waktu dia mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di satu waktu dia mengharapkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka di sini para ulama dipoin lagi, bagi lagi jadi dua kondisi. Kondisi yang pertama, kalau perkara dunianya diperintahkan atau dimotivasi di dalam syariat Islam. Ada perintahnya, ada dalilnya, ada motivasinya. Contohnya, Nabi SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di tengah kalian dengan sedekah. Berarti apa yang dia harapkan? Kesembuhan. Kesembuhan itu dunia enggak? Dunia bukan? Sehat itu dunia atau bukan? Dunia. Tapi Nabi SAW bersabda, obatilah, carilah kesembuhan untuk orang-orang yang sakit di tengah kalian dengan sedekah. Kayak orang yang sakit, dia sering sedekah, cari orang-orang yang membutuhkan. Ini memang ada dalilnya dari Nabi SAW. Maka kalau ada motivasinya, kalau ada perintahnya, itu diperbolehkan. Contoh lain, susah mori ke, banyak masalah, banyak problematika hidup,
atau rezekinya susah, maka dia amalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar, solusi permasalahan hidupnya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Berarti kalau misalnya seseorang berusaha menjadi orang yang takwa, berusaha menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan rezeki saya lancar dengan takwa ini, maka ini diperbolehkan karena ada motivasinya dari sisi syariat, ada perintahnya. Contoh lain yaitu seseorang misalnya mengharapkan hujan, mango pakai tiara ura, sementara dia orangnya bertani dan dia sangat bergantung pada hujan. Atau kondisi yang lain, seseorang sangat mengharapkan keturunan, dia sangat menginginkan keturunan. Allah Subhanahu wa taala berikan solusinya, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Kemudian Nabi Nuh berkata, mintalah ampun kepada Rabb kalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan langit yang awan yang membawa hujan yang deras. Allah guyur kekeringan tersebut. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kalian dengan harta, lancarkan rezeki kalian dan anak keturunan. Allah Subhanahu wa taala di situ ada 4 keutamaan. Yang pertama, diberikan kebun-kebun yang membawakan hasil yang sangat banyak, kebun-kebun yang hasil panennya luar biasa. Kemudian diberikan harta yang berlimpah, diberikan anak keturunan yang banyak, dan diberikan hujan yang deras. Maka ketika seseorang misalnya beristighfar, ini amalan dunia atau amalan akhirat? Ini amal ibadah atau bukan istighfar? Istighfar, ibadah. Tapi dia mengharapkan mudah-mudahan rezeki saya lancar dengan istighfar saya. Dunia enggak? Dia mengharapkan rezekinya lancar. Dunia atau bukan? Dunia. Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena ada motivasinya dalam syariat, ada perintahnya. Ketika tadi Nabi SAW perintahkan, berobatlah, obatilah orang-orang yang sakit di tengah kalian dengan sedekah, banyak-banyak sedekah. Yang sakit banyak-banyak sedekah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Jadi niat dunia yang tercampur dengan amalan soleh, beramal soleh, dia ada niat mengharapkan pahala, ada niat juga biar sembuh, dia ada niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ada niat juga biar rezekinya lancar. Ketika dalam hal-hal yang dimotivasi oleh syariat, maka itu diperbolehkan dan tidak tercela. Contoh lain, masih ada waktu? Banyakin contoh ini agak berat pembahasannya Jumat. Kalau nggak banyak contoh, bingung kita. Contoh lain, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Apa contoh dalam menyambung silaturahim? Ayah kita punya sahabat, yang sahabat ayah kita ini sangat sering saling berkunjung dengan ayah kita. Ternyata suatu ketika ayah kita meninggal dunia, maka termasuk bagian dari falyasil rahim, menyambung tali silaturahim adalah mengunjungi orang-orang yang biasa dikunjungi oleh ayah kita selama dia hidup. Termasuk lebih utama lagi terhadap keluarga sendiri. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang jauh sih ngomi, nahu sepupumu, nggak kenal sepupu sendiri. Karena jalan silaturahim. Maka amalan silaturahim salah satu keutamaannya
salah dua keutamaannya, yaitu yang pertama melapangkan rezeki dan yang kedua memanjangkan umur. Bisa memanjangkan umur. Jadi seseorang silaturahim, pergi ke keluarga. Misalnya ayahnya sudah meninggal dunia, lalu dia berkunjung ke keluarga ayahnya, pamannya, bibinya, dari jalur ayahnya. Dia pertama meniatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam niat itu dia campurkan dengan niat kombi ake kumai lancar kai rezeki ke. Kombi mudah-mudahan ake tenggo kai umur, tenggo kai ibadah. Maka dia mencampurkan niat ibadah dengan niat dunia dalam hal-hal yang dimotivasi oleh syariat, maka ini diperbolehkan dan tidak tercela. Yang kedua, ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Jika dia mencampurkan niatnya, niat ibadah dan niat mengharapkan dunia dalam hal-hal yang tidak dimotivasi oleh syariat, tidak ada dalil yang memerintahkannya. Contoh, misalnya lau sembeta sigi na edda kubra kombi warat calon jodoh pere. Berarti dia beramal soleh, beribadah, pergi sholat berjamaah ke masjid, dicampur dengan niat mudah-mudahan nanti ketemu pasangan, mudah-mudahan nanti ketemu jodoh dan semisalnya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Para ulama setidaknya terbagi menjadi 3 pendapat dalam hal ini. Ketika seorang mencampurkan niat amal ibadah dengan niat dapat dunia dalam hal-hal yang tidak dimotivasi oleh syariat, pendapat yang pertama, amalannya gugur. Ini pendapat dari Ibnu Hazm. Amalannya gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapat pahala sama sekali. Justru bisa berpotensi terjatuh ke dalam syirik asghar. Pendapat yang kedua yaitu tidak gugur amalannya. Dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat dari Al-Qarafi dan semisalnya. Dan pendapat yang ketiga, wallahu ta'ala alam, dan kami lebih condong kepada pendapat yang ketiga ini, yaitu pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Dilihat dari dominasinya. Kalau niat akhirat mendominasi niat dunia, maka dia tetap mendapat pahala dalam amalan tersebut. Akan tetapi kalau niat dunianya jauh lebih banyak daripada niat akhiratnya, maka ini yang dikhawatirkan gugur amalannya, justru mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, seorang ikut kajian, kalau kajian wa'a amba, jualan sekalian, nanti habis kajian jualan. Ada motivasinya nggak dalam syariat? Ada dalil yang memerintahkannya? Tidak ada. Maka dalam hal ini dilihat niat mana yang mendominasi. Naepun niat lau tanao atau naepun niat lau daga. Maka dalam hal ini kembali lagi, balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang manusia itu jauh lebih mengetahui tentang dirinya ketimbang orang lain. Karena wa'usinuntu masalah niat itu masalah seorang hamba dengan Allah. Kita nggak bisa vonis niat seseorang mati ikhlas ngomongnya, ada ikhlas ngomongnya. Kita nggak bisa, karena niat itu adalah amalan privasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu tentang niat dia adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirinya sendiri. Nggak bisa campur tangan orang lain. Maka dalam bab ini hendaklah kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kita datang kajian untuk niatnya menuntut ilmu agama, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, atau hanya sekedar caru cerita Piala Dunia, cerita final Argentina lawan ini, atau hanya sekedar lihat do tak hingga lapak batu kajian formalitas aja. Nah, maka balik lagi ke diri pribadi masing-masing.
Maka hendaklah seseorang mengoreksi dirinya masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada waktu, Brehan? Lima menit. Dan perkara ini perkara yang sangat luas dan butuh kejelian dalam membahasnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak hati-hati, kita bisa saja memvonis sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita vonis orang lain tidak ikhlas. Misalnya tadi, seseorang banyak-banyak beristighfar agar rezekinya lancar. Dia ikhlas atau tidak? Banyakin istighfar biar rezekinya lancar. Ikhlas atau tidak? Hah? Ikhlas enggak? Boleh enggak gabungin niat begitu? Istighfar biar dosanya diampuni, biar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian biar rezekinya lancar. Boleh enggak? Ikhtilaf. Berbeda pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh. Nah, kalau dari hasil pembahasan kita tadi, kalau ada motivasinya dalam syariat Islam itu boleh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian ketika seseorang sakit, hengge, kambotor sedekah, kalau sapiti, mbei do miskin dan semisalnya, roci kurtaho, boleh enggak? Kenapa boleh? Nah, tanya nih, kenapa boleh? Karena ada motivasinya dalam syariat Islam. Dalam hal-hal yang dimotivasi, diperintahkan dalam syariat, entah itu melalui hadis atau ayat-ayat Al-Quran, itu boleh. Jadi jangan kita vonis wati ikhlas ngomike, tilwa istighfar mengharapkan rezeki. Salah. Justru Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, dan itu boleh. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Kalau sedekah minta didoakan. Sedekah minta didoakan. Itu beda, dua amalan yang berbeda. Pertanyaannya bagus ya, jazakallahu khairan. Ada seorang sedekah, kemudian ini yang banyak kita temui dari orang miskinnya atau orang yang dia sedekahi, doa pemadamai, doa pemada ompue dan semisalnya. Boleh enggak seperti ini? Yang pertama, sedekah dia dan minta doa dia itu dua hal yang berbeda. Minta doa dulu kita bahas. Boleh enggak minta doa dalam Islam? Minta didoakan ya. Lain rahooi doa beda. Rahooi doa itu minta diruqyah namanya. Minta didoakan. Nais ne madane ujian, nais doa ya mudah-mudahan lancar. Boleh? Boleh. Nabi SAW pernah memerintahkan sahabat Umar bin Khattab, kalau kamu ketemu seseorang bernama Wais Al-Qarani, maka mintalah doa, mintalah biar dia doain kamu. Karena dia adalah orang yang doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sahabat disuruh minta ke tabi'in. Jadi bukan persyaratan orang yang kita mintai doa itu harus orang yang lebih senior, lebih tua dan semisalnya. Enggak. Selama dia zahir, yang nampak dia adalah orang soleh, dia orang baik, boleh kita minta doa. Yang salah itu kalau antum minta doa, misalnya ke pengemis, pengemisnya nggak pernah sholat, nggak pernah wudhu dan semisalnya, antum minta doa itu salah, bukan tempatnya. Lebih baik antum sendiri yang doa daripada minta doa ke dia. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi bersedekah kemudian minta untuk didoakan itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Lagi jamaah, ini susah-susah nih kalau bahas masalah ini. Nah, sedekah balik nih, kita sudah kasih rumus-rumusnya tadi. Sedekah amalan dunia atau amalan ibadah? Amal ibadah. Ibadah ya, amal soleh ya. Sedekah nih. Kemudian mengharapkan rezeki dari sedekah itu boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak?
Boleh. Kenapa boleh? Wal hasanatu bi asyri amsalih. Satu kebaikan dalam Islam itu akan dilipat gandakan, dibalas dengan 10 pahala. Jadi kalau misalnya, jadi timbangannya gini, balik lagi ke pendapat jumhur tadi. Niat mana yang lebih mendominasi? Apakah dia lebih dominan niatnya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, atau dia lebih dominan untuk dapat 10 kali lipatnya? Lebih-lebih lagi ketika itu dijadikan bahan untuk jualan. Ceramah dari Sabang sampai Merauke isinya semua itu tentang itu. Bahkan lebih-lebih parah lagi, jamaahnya ditodong. Bapak punya mobil, sini serahkan kuncinya. Yakin nggak? Yakin nggak? Jadi dihipnotis ya jamaah. Maka ini juga tercela dalam syariat Islam, karena dikhawatirkan niat mengharapkan dunia itu jauh lebih mendominasi dibandingkan niat mengharapkan akhirat. Namun kita tidak boleh memvonis seseorang. Kalau kita misalnya melihat seseorang bersedekah dengan jumlah yang banyak, kita vonis mati ikhlas ngomike, mengharapkan dunia ngomike dan semisalnya, karena niat itu adalah privasi antara seorang hamba dengan Rabbnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa dibedakan ya jamaah ya, nggak bingung ya? Tapi muka-mukanya pada bingung. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas dalil kedua di bab ini, masih di bab ke-37, yaitu mengharapkan dunia dari amal soleh. Terus gimana? Misalnya seorang guru agama, guru pondok misalnya, dia digaji dalam amalannya. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, seperti seorang pendakwah yang mendapatkan nikmat dunia dari apa-apa yang dia perjuangkan tanpa ada niatan untuk memperkaya diri. Ada nggak orang ngajar di pondok misalnya biar jadi miliarder? Ada nggak yang gajinya 1 miliar guru di pondok? Ada nggak? Yang 100 juta ada yang gajinya 100 juta? Ada yang 10 juta? Ada. Jadi kalau antum cari kekayaan dalam mengajar ilmu agama, maka itu yang tercela. Akan tetapi kalau misalnya kita mengambil sesuatu agar kita bisa fokus mengajar, maka itu tidak dipermasalahkan, no problem, diperbolehkan. Sama seperti seseorang menjadi imam tetap di suatu masjid, jadi imam tetap, kemudian dia dituntut untuk fokus murajaah, fokus menjalankan program-program di masjid itu, kebanyakan waktunya habis untuk mengurus masjid itu. Maka boleh dia mengambil haknya ketika dia diberikan mukafaah dan semisalnya, tanpa ada niatan untuk memperkaya diri, tanpa ada niatan untuk memperkaya diri. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi dalam masalah ini, terkadang seseorang boleh mencampurkan niat amalan akhirat, niat ibadah, niat ikhlas itu dengan niat amalan dunia dalam hal-hal yang dimotivasi oleh syariat, dan hendaknya niat akhirat itu jauh lebih dominan ketimbang niat dunia. Anggap saja kenikmatan-kenikmatan dunia dari amal ibadah yang antum kerjakan itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Goal antum, tujuan utama antum adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah kita bisa berkumpul masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan itu semua karena ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena banyaknya amal ibadah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah azan?
Berapa menit lagi? 19 menit. Di HP saya 1 menit jemaah. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Dan insyaallah kita datangkan lebih banyak contoh lagi, karena dengan contoh itu seseorang lebih dekat dengan pemahaman. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.